Bismillahirrahmanirrahim. Babun, adapun ini bab. Hadatsana Abdullah ibnu Abdurrahman ad-Darimiyu akhbarana Yahya wa huwa ibnu Hasan hadatsana Muawiyah yakni ibna Salam hadatsana Zaid bin Salam. An Abi Salam qala berkata siapa Abi Salam, qala berkata siapa Hudzaifah ibnul Yaman, qultu berkata aku Hudzaifah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna sesungguhnya saya kunna telah ada saya bisyarin dengan jelek. Faja'a maka mendatangkan siapa Allahu Allah bi khairin dengan kebaikan. Fanahnu maka saya fihi di dalam kebaikan. Fahal maka adakah atau apakah min waroi dari sesudah, atau waroi itu belakang, min waroi dari belakangnya, hadzal khairi ini kebaikan, apa syarun kejelekan. Jadi Hudzaifah, sahabat Hudzaifah bin Yaman, dia bercerita, saya bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, saya ini dulu asalnya jelek, maksudnya jahiliyah, ya, musyrik. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan kepada saya, maksudnya hidayah. Kemudian saya ada di dalam menetapi hidayah itu. Nah, apakah setelah atau di belakang kebaikan itu akan ada kejelekan? Ini pertanyaan sahabat Hudzaifah kepada Nabi. Qala bersabda Nabi, na'am, iya. Maksudnya ya cobaan-cobaan terhadap orang-orang yang sudah iman, orang-orang yang sudah diberi hidayah. Pasti akan ada cobaannya. Qultu berkata saya, Hudzaifah, hal apakah waro'a di belakang, dzalika syarr demikian itu kejelekan, khairun kebaikan. Kemudian saya bertanya juga kepada Nabi, apakah setelah kejelekan atau di belakang kejelekan itu ada kebaikan Nabi? Qala bersabda Nabi, na'am, iya. Jelek baik, jelek baik, jelek baik. Qultu berkata saya, fahal maka apakah waro'a di belakang, dzalikal khair demikian itu baik, syarun jelek. Apakah di belakang baik atau di masa-masa waktu-waktu keadaan yang sudah baik itu akan ada kejelekan, ya, artinya ya fitnah, cobaan. Qala bersabda Nabi, na'am, iya. Qultu berkata saya, Hudzaifah, kaifa bagaimana? Nah, terus bagaimana Nabi? Qala bersabda siapa Nabi, yakunu ada ba'di sesudahku Nabi, a'immatun pemimpin, layah taduna yang tidak menunjukkan mereka pemimpin, bihudaya dengan petunjukku Nabi, walayastannuna dan tidak mengerjakan sunnah mereka, bisunati dengan sunnahku Nabi. Termasuk gangguan atau cobaan bagi orang-orang yang sudah mendapatkan kebaikan, artinya hidayah, kebenaran, dia akan menjumpai pemimpin
yang mana pemimpin ini di dalam memimpin dia tidak menggunakan petunjuk-petunjuk dari saya, dan juga pemimpin ini tidak mengikuti sunnah-sunnah dari saya. Nah, ini termasuk yang dikatakan syar. Jadi pemimpin agama ini. Maka ini maksudnya masa. Jadi masa itu ada masa baik, ada masa buruk. Nah, masa buruk itu diantaranya kata Nabi, di mana orang iman, orang Islam ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang jelek, yaitu mereka di dalam memimpin tidak mengikuti petunjuk Nabi, tidak mengikuti sunnah-sunnah dari Nabi. Nah, ini kan bahaya itu. Ini pemimpin agama di dalam memimpin tapi tidak mengikuti Quran hadis. Waduh, gimana? Wasayakumu, dan akan berdiri fihim di dalam mereka orang-orang iman. Siapa? Rijalun, beberapa orang laki-laki. Maksudnya berdiri itu memimpin. Dan juga suatu zaman, suatu saat nanti orang-orang iman ini dipimpin oleh orang laki-laki. Qulubuhum, hati mereka, orang laki-laki ini. Qulubus syayatin, hatinya beberapa setan. Manusia, tapi hatinya hati setan. Mudah-mudahan kita semuanya orang iman, jamaah ini diselamatkan oleh Allah dari pemimpin-pemimpin yang buruk. Fi juthmani insin, di dalam jasadnya manusia. Wujudnya manusia, jasadnya manusia, tapi hatinya hati setan. Sehingga di dalam memimpin itu ya maksiat. Maka inilah diperlukan adanya kefahaman kita sebagai orang iman, orang jamaah. Bagaimanapun buruknya seorang pemimpin, tapi kalau jamaah itu faham, kita sebagai orang iman faham, maka kita tetap akan selamat. Sebaliknya, sebaik apapun seorang pemimpin, tapi kalau jamaah itu sendiri, orang iman itu sendiri tidak paham, ya akan rusak. Nah, sehingga terpengaruh, berubah kepahamannya. Nah, ini karena tidak paham. Padahal sudah banyak dinasehati, sudah banyak contoh-contoh, lah kok ya loncat. Artinya loncat itu ya terpengaruh. Qala, berkata siapa? Hudzaifah. Qultu, berkata saya, kaifa, kumaha asna'u, berbuat saya. Wah, Nabi, kalau seandainya nanti saya kebetulan, ya mudah-mudahan tidak dipimpin oleh pemimpin yang macam tadi itu, terus kumaha Nabi, bagaimana, apa yang harus saya kerjakan ya Rasulullah? In adraktu, jika menjumpai saya, dzalika, demikian itu pemimpin. Terus sahabat Hudzaifah bertanya kepada Nabi, nah terus bagaimana Nabi sikap saya sebagai orang iman yang menghadapi pemimpin yang buruk tadi itu? Qala, bersabda siapa Nabi, tasma'u, mendengarkan kamu, wa tuti'u, dan taat kamu, lil amiri, kepada seorang pemimpin, wa in dzuriba, meskipun dipukul, dhuhruka, punggungmu, wa ukhidha, dan dirampas, maluka, hartamu, fasma, maka dengarkanlah, wa ati, dan taatlah. Rawahu Muslim. Sahabat Hudzaifah bertanya, memang sahabat Hudzaifah ini sengaja beliau menanyakan sesuatu yang artinya kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik yang dia tanyakan. Kalau sahabat lain yang ditanyakan selalu yang baik-baik, yang enak-enak.
Lah Hudzaifah ini justru dia menanyakan sesuatu yang enggak baik, khawatir kalau menjumpai. Nah ini contohnya. Bagaimana Nabi kalau saya umpama tiba-tiba dipimpin oleh pemimpin yang buruk tadi, pemimpin yang enggak faham. Kata Nabi, ya kewajiban kamu sebagai orang iman terhadap pemimpin ya tetap harus tasma wa ati, tetap kamu harus mendengarkan nasihatnya dan taat perintahnya. Selama tidak maksiat. Kalau maksiat ya jangan didengarkan, jangan ditaati. Nah itu aja. Ini kan menjadi beban yang berat ini ya. Bagi seorang iman, orang jamaah, berat itu punya pemimpin yang demikian itu. Makanya selalu kita sama-sama saling mendoakan. Antara pemimpin mendoakan kepada jamaahnya, jamaahnya mendoakan kepada pemimpinnya. Supaya sama-sama selalu diberi kefahaman. Ya, bisa adil, rafiq, muhsin, aris, ya, para pemimpin-pemimpinnya. Bagi jamaah kita ini bisa taat bil ma'ruf, syukur karena Allah. Karena meskipun kita dihadapkan dengan pemimpin yang buruk tadi, ya tetap kewajiban kita kata Nabi tasma wa ati. Kamu tetap harus taat, harus mendengarkan. Nah, sekali lagi mudah-mudahan ya, kita jamaah diselamatkan atau dijauhkan dari pemimpin yang zalim, ya, pemimpin yang durhaka, pemimpin yang tidak faham. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti dalam doa kan ada itu, Allahumma qsim lana min khasyatika, itu loh. Terakhir kan wala tusallit alaina mal la yarhamuna. Dan janganlah ya Allah Engkau memerintahkan kepadaku orang-orang yang tidak sayang kepadaku. Maksudnya pemimpin.